Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia Agustin dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dengan NIM 181011161200020. Video kali ini merupakan video penugasan dari mata kuliah pembelajaran membaca yang nantinya saya diminta untuk menutup mata saya dengan kain yang sudah saya sediakan. Dan selanjutnya saya akan menjabarkan apa saja yang saya pelajari pada mata kuliah ini, pada mata kuliah pembelajaran membaca. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita mulai videonya. Dengan kondisi seperti ini, kondisi mata tertutup, saya akan menjabarkan apa saja yang saya pelajari. Maksud saya akan menjabarkan apa saja yang sudah saya pelajari pada mata kuliah ini. Sebelumnya, mata kuliah pembelajaran membaca ditujukan untuk mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia atau calon pengajar para pendidik Indonesia nantinya yang akan mengajarkan salah satu keterampilan berbahasa, yakni membaca, kepada siswa-siswi atau anak didiknya yang akan diajarnya nanti. Selain itu, mata kuliah ini mengajarkan kita tentang apa saja problem atau permasalahan yang dihadapi anak pada saat membaca dan bagaimana cara kita mengajarkan dan strategi seperti apa yang cocok dan efektif untuk kita lakukan pada saat mengajarkan salah satu keterampilan berbahasa ini kepada anak-anak nanti. Selain itu juga saya diajarkan mengenal tingkatan-tingkatan membaca pada anak, seperti halnya tingkat pemula dan tingkat lanjutan. Pada tingkat pemula itu diklasifikasikan untuk kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 jenjang sekolah dasar. Dan untuk tingkat membaca lanjutan itu diklasifikasikan untuk kelas 4, 5, 6, dan seterusnya jenjang pendidikan. Seperti SMP, SMA, dan selanjutnya itu sudah masuk pada tingkat membaca lanjutan. Selain itu juga yang sangat menarik menurut saya benar-benar diajarkan bagaimana cara menghitung dan mengetahui kecepatan membaca anak. Tidak hanya kecepatan membaca, tetapi juga kecepatan pemahaman dan kecepatan efektif membaca si anak itu sendiri. Dari mulai kita diajarkan bagaimana cara kita memberikan tes-tes sederhana kepada si anak, mempersiapkan bahan bacaannya, lalu menyediakan beberapa soal sederhana yang akan menguji pemahaman mereka terkait bahan bacaan yang sudah diberikan. Selain itu juga, selanjutnya kita akan menghitung maksud saya menghitung kecepatan membaca dan kecepatan pemahaman si anak itu sendiri. Setelah itu barulah kita mengetahui kecepatan efektif membaca si anak. Ada beberapa rumus yang baru saya ketahui juga dari mata kuliah ini. Selain itu, menurut saya yang paling penting pada mata kuliah ini, kita benar-benar diajarkan menghadapi masalah. Maksud saya kita dihadapkan pada problem solving atau pemecahan masalah yang nantinya kita akan mencari jalan keluar secara berdiskusi dengan teman-teman sekelas maupun mendiskusikan hal tersebut dengan dosen pengampu pada mata kuliah ini. Problem-problem atau permasalahan yang dihadapi anak atau dihadapi pengajar sekalipun untuk mengajarkan keterampilan membaca ini, begitu, kegiatan membaca ini. Selain itu juga kita akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan atau mencari jalan keluar kesulitan-kesulitan apa yang dialami si anak dalam membaca, begitu. Jadi sebelumnya saya benar-benar tidak tahu, maksud saya bukan tidak tahu, tapi saya kurang paham dan mengetahui apa saja hambatan-hambatan yang dialami anak-anak maupun pengajar
pada proses pembelajaran membaca itu sendiri. Tetapi pada mata kuliah ini saya mengetahui dan bahkan saya diajarkan untuk memecahkan masalah-masalah seperti itu, begitu. Mungkin itu saja cukup menurut saya, hal-hal beberapa yang menurut saya penting sekali pada mata kuliah ini, dan ya beberapa hal itu pula yang melekat dalam ingatan saya. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf atas kesalahan pengucapan saya atau beberapa hal yang tidak enak didengar kemungkinan. Mohon maaf sekali lagi. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.